Dimas Diajeng dan Netralis, jumpa lagi di episode yang ke-57 bersama kita di sini. Kita akan ngobrol bareng, nyantai gitu ya, di luar habis hujan gitu ya. Namun sebelumnya kami dari podcast Jadi Gini ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap para korban yang mana kemarin pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 tepatnya di Semambung, Ngadirejo, Kanor Rengel, kita punya kejadian luar biasa ya, peristiwa di mana yang memakan korban sampai hari ini juga masih mencari gitu ya. Kecelakaan air itu, laka air ya. Dimana semoga segera ditemukan untuk para korban dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan tetap tabah menjalani, dan kita semuanya berdoa dan juga semoga kejadiannya seperti itu tidak berlangsung kembali. Demikian. Dan juga ada peristiwa juga di Malang, Batu. Ya. Semuanya banyak ini. Jadi menurut BMKG semuanya alam ini nanti sampai Februari kalau nggak salah ya, badai La Nina itu harus kita waspadai gitu. Jadi tetap tumbuhkan empati, bangun toleransi. Salam Cedik Geni, open your mind. Ya, tetap bersama saya di sini Denny Sumira dan rekan saya Ito Suwardono serta Sirolawe. Iya. Suaranya rada beda. Ya, bedanya piye? Ya, piye gitu ya. Ya, tentu saja bersama dengan narasumber yang inspiratif, boleh dikatakan demikian ya, inspiratif dan juga pejuang ini sebenarnya. Dari desa menjaga kota. Iya, dari desa menjaga kota ya. Asik. Gitu ya. Siapa beliau? Beliau adalah Mas Susanto. Ya. SM. Betul. SM-nya ini apa ini? Surabaya Madura. Spiderman. Ya, kita ucapkan selamat datang Mas Susanto. Selamat datang. Terima kasih. Luar biasa. Beliau ini adalah Direktur BUMDes Cahaya Berkas di Desa Tingkis. Desa ini gitu. Desa kan? Iya. Desa Tingkis Singgahan. Nah ya, Singgahan gitu. Sebelah yang lirip. Sebelahnya yang lirip, jauh-jauh ke sini untuk apa ini, memberikan ilmunya terkait BUMDes seperti apa. Namun sebelumnya tentu saja narasumber akan kita uji. Ya, ini. Apa ini? Uji nyali. Pantik api. Namanya pantik api. Nah, ini Kang Mas Susanto, ini ada beberapa kata yang harus Mas Susanto pilih. Demikian dengan cepat. Milihnya cepat. Oh, cepat ya. Ya, nggak boleh banyak mikir ya. Ayo, boleh mikir sih, tapi nggak boleh dengerin. Ya boleh dengerin tapi nggak boleh pikir lama. Nggak boleh Suka suwe. cepat. Oh ya. Biar cepat ya. Baik, kita mulai. Waduh, saya redek. Oh, itu Silakan. Itu biasa kali ini. Ya. Tumbuh atau kembang? Tumbuh. Ide atau konsep? Konsep. Produk atau pasar? Pasar. Organisasi atau birokrasi? Organisasi. Menyampaikan atau mengabulkan? Mengabulkan. Inti atau pokok? Pokok. Kolaborasi atau kerjasama? Kolaborasi. Mandiri atau swadaya? Swadaya. Program atau rancangan? Program. Peluang atau kemungkinan? Peluang. Wih, terima kasih. Ternyata yang di sana tepuk tangannya dong. Tapi yang dipilih tadi ada unsur Tuhannya. Ayo mana ini? Mengabulkan. Oh iya, mengabulkan ya. Iya, mengabulkan. Unsur Tuhan ini. Berarti ini jawabannya adalah tumbuh, konsep, pasar, organisasi, mengabulkan, pokok, kolaborasi, swadaya, kemudian program dan peluang. Ada pertanyaan lagi enggak? Nah, Oh, nanti banyak ini. ini sudah Sampai jam 10 malam. Biar nanti ya. Cukup itu toh. Iya, baik. Mas Susanto, Kang Mas. Siap. Ini kita berbicara tentang pemberdayaan masyarakat desa Tingkis terutama. Nah, kalau boleh diceritakan di desa Tingkis itu ono apa wae? Wah. Jane ono apa wae? Jadi di Desa Tingkis itu kalau tanya apa, di sana ada. Wah, ini yang luar biasa. Jadi mulai dari alamnya, kemudian SDM-nya, semuanya ada. Jadi tinggal bagaimana kita ini nanti
di sana lagi-lagi memolesnya lah ya. Mengelola. Di barat kata kalau ada serpihan surga yang jatuh di bumi ini bilangnya kan kalau di dunia Indonesia gitu ya. Kalau di Tuban mungkin di Tinggis lah gitu. Karena pusatnya di situ ya. Dari topografinya dari sisi alamnya sangat memungkinkan dikembangkan untuk semua sisi usaha. Katakanlah bicara pertanian, di Desa Tinggis memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan alhamdulillah tanahnya subur. Dari sisi ini saya bicara yang sudah terjadi ya. Di sisi wisata tentu ini sudah ada Linggis Batu Pantuban, di sana sudah mewarnai dunia pariwisata di Kabupaten Tuban. Dari sisi perikanan, nah ini yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kalau tadi saya ngomong semua sisi, semua aspek di sini sebetulnya bisa dikembangkan. Di perikanan di desa kami ini ada 6 sungai yang membelah desa karena itu sungai besar tuh ya? Sungai kecil, sungai kecil dari ya. saluran sekunder, dari sekunder yang mengalir dari Bendung Lirip itu. Iya, bendungan itu terbagi menjadi 6 sungai dan setiap RW atau RT itu pasti terlintasi oleh aliran sungai. Artinya apa? Di sini sungai-sungai di desa kami ini tidak melulu hanya untuk saluran irigasi saja. Seandainya nanti dikembangkan lagi menjadi budidaya perikanan, barangkali demikian, ini sangat potensial sekali. Di desa kami baru beberapa kakak yang mengembangkan budidaya perikanan. Ada yang pembesaran, ada yang mulai dari benih, dan alhamdulillah ini budidaya lele di desa kami ini yang pembesaran ya, utamanya ya, ini sudah ada satu kakak ini, tapi sudah mencakup sampai Bojonegoro, kemudian Lasem juga. Jadi ini luar biasa. Artinya kata pembesaran tuh aku jadi rakar lagi. pakai kaca itu loh. Nah, itu kan besar itu. Ya. Pembesaran itu dari kecil jadi besar. Itu pembesarannya sekalian dilus enggak? Wah itu konsep lain. Oh, konsep lain. Ya. Kemudian ada beberapa lagi Kak. Sebetulnya di lahan desa kami ini masih memiliki 88,6 hektar ini tanah negara yang dikelola oleh desa. Nah, banyak, cukup besar potensi ya, luas sekali. Isinya apa aja itu? Saat ini dikelola oleh masyarakat desa untuk lahan pertanian saja. Artinya lahan pertanian di sana tentu konsep bertaninya masih konvensional. Nah ini yang mungkin perlu adanya sentuhan dari beberapa pihak. Saya yakin kalau ada mungkin dari Sivitas Akademika mana begitu, dari universitas untuk mendampingi dan sebagainya. Artinya bertani tidak melulu kotor dan sebagainya. Bertani itu keren ya. Keren. Dan ini perlu konsep atau pendampingan dari tentu ini yang punya ilmu di bidangnya, yang punya kompeten di sana. Selain itu di sektor wisata tadi saya singgung di awal, ini kami sudah berjalan di sektor wisata. Ini awalnya memang di desa kami ini karena view-nya keren ya, keren. Kalau berwisata di Tuban belum di Batu Pantuban itu rasanya belum komplit lah. Jadi karena view-nya dilihat dari atas itu ada landscape Kecamatan Singgahan, kemudian ada view lain, ini sisi air terjun Lirip yang sudah melegenda itu. Itu semuanya dapat. Terus tambah lagi saluran sekunder dari Bendung Lirip itu kita manfaatkan untuk River Pantubing. Apa? River Pantubing. Apa itu? Pakai ban itu ya? Iya, benar. Kalau pernah lihat di Pindul gitu ya? Di Gua Pindul itu kalau naik ban, pakai life jacket, pakai helm, pakai pelampung. Iya, didorong atau ditarik. Sambil cerita itu salah. Kalau di desa kami enggak, ya ini uniknya.
tidak perlu ditarik, tidak perlu didorong, cukup dilepas. Ini 1 kilo Jalan. Panjangnya 1 kilo. 1 kilo treknya. Itu panjang lagi. Saya yakinnya cuma 1 itu. Itu bagi yang dulu masa kecil kurang bahagia pasti saya. Sampai belum ngicipi. Iya. Belum ngicipi sih. Anak kota kan enggak kenal gituan. Iya. Berarti belum komplit lah, bisa tanya gitu. Iya. Saya. Lah iya kan tadi tuh. Anak kota tuh enggak merasakan kayak gitu. Bisa video game tok, Mas. Makanya dari desa menjaga kota. Dan kalau boleh menambahkan ya, River Van Tubing ini kenapa menjadi menjadi idola Ikon gitu di sana. bisa dikatakan demikian karena wisata ini setiap tahun bisa dinikmati, artinya sepanjang tahun. Ini tidak kenal musim. Kalau di daerah lain semisal kemarau begitu airnya tidak ngalir. Kalau di desa kami kemarau pun ini debitnya harus stabil karena ini memang diperuntukkan untuk River tadi. Untuk irigasi. Jadi kalau kemarau debitnya tidak boleh berkurang, kalau penghujan jangan sampai banjir karena di sana ada cek damnya, bisa diatur begitu. Oh iya, betul. Untuk wisatanya ya. Untuk wisatanya ini kan. Tapi masih tidak kenal dengan musim, tapi masih kenal dengan pandemi kan. Oh. Semuanya itu ya. Iya, kalau ini saya tidak akan mengeluh terhadap pandemi ini ya. Kita harus fight. Ini semua merasakan kan. Ya. Awalnya bagaimana itu, Mas? Kok bisa timbul itu? Idenya dari mana itu? Ya. Oh, yang konsep wisatanya ini itu langsung dari BUMDes-nya sendiri atau bagaimana? Enggak, justru BUMDes ini muncul berbarengan. Jadi awalnya BUMDes kami ini dibentuk terakhir di Kecamatan Singgahan itu terakhir BUMDes yang terbentuk di tanggal 8 Juni 2018. Setelah membentuk itu ditetapkan, di-SK-kan. Ngapunten ini karena Masya Allah juga kepala desa kami selaku komisaris itu meninggal dunia. Semoga husnul khotimah. Beliaunya sangat berjasa sekali terhadap pembentukan BUMDes dan cukup mewarnai sekali. Nah, praktis setelah Juni sampai Desember itu baru ada PJ kepala desa, ya penjabat kepala desa dari pegawai ASN kecamatan. Jadi 6 bulan setelah dibentuk itu kami ya seperti anak ayam kehilangan hidup, Jadi tidak tahu kemana arahnya. Kemudian kita juga tidak dibekali apapun gitu. Akhirnya setelah ada BC itu, memang konsep awalnya teman-teman muda, alhamdulillah anak-anak muda di sana ini ya sudah berpikirnya sudah ada anak muda yang berpikirnya tidak lagi mencari, tapi sudah menciptakan. Ini keren. Akhirnya dengan anak-anak muda ini saya merasa, ini harus segera kesadarannya itu muncul karena apa itu anak-anak muda di sana? Nah, mungkin dengan seiring perkembangan zaman ya Kak ya, mungkin dari IT atau teknologi. Canggihnya teknologi transfer berita yang begitu santernya ini tidak terbendung kan, akhirnya mau tidak mau beberapa anak muda yang menangkap berita positif kemudian bisa diaplikasikan di desanya, why not gitu. Akhirnya teman-teman muda itu di sana, ini Mas, kalau digunakan untuk wahana river tubing ini bisa, sangat memungkinkan, potensial sekali. Karena tadi ini kita tidak kenal SIM gitu, artinya sepanjang tahun kita bisa gunakan dan sangat aman untuk semua usia. Ini ya kerennya. Itu ngomong wisata ya. Kalau ngomong yang lainnya, sisi budaya atau makanan, ada yang bisa diangkat kan? Kalau pokoknya tanya apa di sana ada ya, kita bilangnya gitu ya. Kalau daerah sana tuh itu loh yang enak di warung pinggir sawah itu ya. Becek deso kan. Nah, itu. Baru mau saya omongkan. Lah itu. Aku baru tahu. Belum ya. Kapan kita diajak ke sana ini? Tim Cedek Geni ke sana di Batu Vantuban, nyoba wahana river Van Tubing, setelahnya menikmati becek deso. Itu serasa
Dunianya cepat sekali gitu. Enggak sampai nangis wedi gitu banyu. Iya. Enggak, itu kan beceknya itu kan daging kambing ya. Betul. Enak banget. Saya pernah kesana. Biasanya kan becek mentok Pernah nyoba ya? Sudah pernah saya. Biasanya kan becek mentok atau sapi ya. Ini Daging kambing ya. kambing. Ya kayak gulai gitu loh, kayak gulai. Cuma ini satu-satunya. Ya. Dan only one. Artinya Hanya ini pengen membuat sebuah desa wisata, bener-bener desa wisata ini istilahnya. Kalau visi kami ke depan di BUMDes ini, karena awalnya saya cerita ini, kenapa wisata dulu ya? Kenapa wisata dan desa wisata? Karena menurut kami dengan wisata, dengan adanya wisata desa sebelum menuju desa wisata ini merupakan jendela bagi desa kami, ya, citra desa kami. Jadi apapun produknya, misal UMKM dan sebagainya, kalau sudah ada wisata di sana itu sebagai pasar yang bisa ditumpangi begitu loh, bisa ditumpangi. Artinya produk apapun nanti bisa masuk ke sana, marketnya jelas sebenarnya para pengunjung gitu. Jadi tidak perlu lagi kalau sudah ada wisata itu promonya tidak perlu 2 kali. Kayak gitu. Sebelum ada yang tadi itu, Kamas, sebelum ada semuanya tadi, kira-kira waktu itu Tinkes itu seperti apa? Kalau bicara masa lalu ya, jadi cukup menyedihkan. Iya. Jadi yang kita pakai untuk lahan wisata ini dulunya hanya lereng, terus Kering. rawat, ya kering. Kalau kering, pepohonannya jarang, ya. Dan satu hal yang pasti, ternyata di desa kami yang awalnya tampak seperti itu, kemudian dengan ide-ide teman-teman kayak gitu. Radikal ini ya, kemudian ada dukungan dan support dari pemerintah desa. Intinya kolaborasi Kak, kolaborasi, kemudian bersinergi. Ini ternyata kami bisa. Oke, sebelum saya masuk ke bagaimana sinergitas itu terjadi dan lain sebagainya, balik lagi kepada yang tadi itu Mas, dari 2018 kan gitu. Nah, ada nggak kira-kira program 2030 Tinkes Desa Wisata, begitu ada nggak? Terlalu jauh Kak, 2020. Harapan kami 2030 maksudnya? 2030 bukan. Terlalu jauh 2030 itu. Ya 2025 lah. Kalau 2024 kan nanti pileg. Ya, gitu. ngasih ini ya, ngasih jalan dulu. Silakan gitu ya. Oke. Masih karpet merah. Target 2025 insya Allah. Insya Allah. Ini benar berarti tadi catatannya di sini program ya. Berarti tadi sudah jadi ya, bro. Wisata tadi river tubing ada sudah jadi. Jadi ini bukan lagi semacam konsep, tapi kita sudah aplikasikan itu kan. Nah, kalau dari nama, kenapa kok muncul nama Batu Van Tuban itu dari mana? Ini. Kok unik gitu loh. Batu Van Tuban. Iya. Dulu ini teman-teman muda, saya ngomongnya dari teman-teman muda. Ini kebetulan saya yang dituakan dan memang belum tua juga sih betulnya. Berarti termasuk yang muda ini tadi. Iya. Yang muda ini menceritakan dirinya sendiri. Teman-teman. Ada teman-teman di sana. Iya. Jadi untuk menamai tempat wisata kami sekeren itu ya kan. Dulu kami sempat berdialog, berdiskusi panjang juga. Sampai kami saya tidak melupakan jasa salah satu tokoh ya di Tuban juga, ini Bapak Sunarsip dulu. Bapak Sunarsip. Terima kasih Pak Sunarsip telah memberikan inspirasi dulu waktu pemetaan potensi wisata, beliau kita undang beserta jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama semuanya. Dan muncullah nama ini Kak. Pikir kami ya anak-anak muda yang mengajukan pada waktu musyawarah itu, kenapa namanya harus keren? Jadi produk bagus itu tidak akan terlihat bagus ini kan. Orang pasti pertama adalah good looking dulu, atau minimal kedengarannya kan, gitu kan, buat orang penasaran Batu Tuban apa sih gitu kan. Membuat orang bertanya kan. Brand itu kan penting sekali. Branding betul. Kalau jenenge pakai waksin topo di sini. Iya kali. Tapi ini kalau ada fan-nya ini pasti toponya ngondo. Ya, itu mirip-mirip Paris Van Java. Iya kan, Paris Van Java. Iya. Ini batu ini maksudnya batu yang di batu. Nah, ini batunya. Ini ada 2. Ini kita
gabungkan. Oke lah. Tuban sendiri ini sejarahnya dulu kan ada Watu Tiban dan sebagainya itu kan. Oke, nanti kita ambil. Kita ndak lupa sejarah itu. Oke, batunya kita ambil dari sisi bahasa Indonesianya. Kemudian kenapa batu? Batu sendiri ini juga kalau konotasinya masyarakat umum pasti kota wisata kan? Kota wisata. Ya, kami pengen rezekinya yang mirip-mirip situlah. Gitu. Gitu ya. Nah, itu di Tuban. Jika semoga dengan nama yang keren dan penuh dengan harapan ini masyarakat di desa kami menjadi masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Itu intinya ke sana. Lah, itu tadi yang pengen saya tanyakan. Bagaimana sinergitas itu akhirnya timbul, terus kemudian akhirnya menyempuyung itu gimana itu? Ada nggak konflik awalnya nih? Memang dalam memperjuangkan saya mau tanya seperti ini ya, seperti ini. Kalau bicara konflik sih, sepertinya semua hal itu ada lah, semua perjuangan ada. Namun di desa kami alhamdulillah konfliknya enggak begitu sih, hanya mungkin butuh pemahaman saja, jadi komunikasi saja. Dan alhamdulillah di Pemdes kami melalui jajaran Pemdes mulai kepala desa dan perangkatnya ini berkontribusi sangat besar terhadap program-program kami, disampaikan ke masyarakat juga. Bagaimanapun kami ini adalah milik desa, jadi perlu diketahui milik desa. Kemudian komisaris kami itu adalah langsung kepala desa, sehingga kebijakan desa itu kita terjemahkan. Terus konsep dari kami itu kita sampaikan ke beliau-beliau itu terkait wisata dan sebagainya, itu kita sampaikan beliau, dan beliau membantu berkomunikasi terhadap masyarakatnya melalui kadus dan sebagainya. Itu ada musyawarah dusun dulu itu ya, ada musyawarah dusun. Kami hadir di sana dan Ibu Kadus dulu juga rawuh di sana, dan kita bicara wisata terhadap masyarakat yang ada di dekat lokasinya kan. Jadi yang terdampak langsung itu kita ajak bicara. Karena itu sulit. Artinya ada penolakan enggak dari desa, mungkin dari pemerintah desa waktu itu? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Ya, kenapa saya bertanya seperti ini, karena banyak sekali BUMDes itu gagal tercipta itu karena komunikasi dengan ini ya, dengan aparat aparat sih perangkat masih gagal. Kadang-kadang itu desa sudah buat produk, tapi ketika sudah masuk dengan perangkat mau bikin BUMDes gagal. Karuan. Gitu. Tapi Tinkes berhasil melakukan itu. Sebelum saya jawab berhasil tidaknya, saya mau meluruskan konsepnya dulu. Jadi supaya ini produk apapun di desa, kemudian siapapun yang memproduksinya, kemudian kalau sudah ada BUMDes ini seyogyanya nanti pengelolaannya ini lebih bagusnya ini memang di BUMDes ya. Artinya apa? BUMDes sendiri ini adalah badan usaha yang tidak boleh mematikan usaha masyarakat yang ada. Justru harus mendukung, saling mendukung. Ya, caranya bagaimana? Mungkin dengan pasarnya bagaimana dan sebagainya. Ini tugasnya BUMDes lah. Jadi kalau semuanya bermuara di BUMDes, masyarakat yang memproduksi semisal UMKM berupa makanan dan sebagainya itu tidak perlu lagi beliaunya ini menjajakan atau menawarkan lagi, itu BUMDes. Itu di sana UMKM barangkali yang sudah bergeliat apa kira-kira? Saat ini baru produk-produk makanan ringan itu kan, kudapan dan sebagainya. Kemudian ada ini kerajinan dari Getebok. Ada ya di sana ya? Tanya apa di sana ada. Geteboknya dipakai apa? Produk apa itu? Getebok itu kalau panjenengan pirsa ini ada restoran yang menggunakan ini untuk alas panci panas dan sebagainya itu. Tatahan. Berarti kerajinan ya, kerajinan. Iya, kerajinan. Jadi Getebok limbah diolah ibu-ibu itu yang produksi ibu-ibu. Nah, berarti sekalian kita jalan ke sana, ya ke Batu Vantuban, River Tubing. Ya, saya catat ini Kak ya. Terus kerajinan tadi, saya catat. sama becek. Saya mau tanya agak jelas nih.
aslinya kan. Oke. Yang beda. Apakah itu? Ini kan kaitannya sama tradisi orang Jawa. Ya. Di daerah Tingkis itu kan syarat dengan apa yang namanya makam yang keramat. Oke. Ada mitos juga Putri Mirip. Oh iya. Kok berani? Apa nggak ada mengganggu apa gimana atau pakai ritual khusus apa gitu kan? Butuh pencerahan juga kan? Itu kadang-kadang juga harus ditiru ya. Dimas Diajeng dan Netralis yang mendengarkan ini, konsep-konsep yang diberikan oleh Kang Mas siap, Kang Mas Susanto ini ya, itu maknyos serius. Maknyos. Iya, karena tadi soal BUMDes dan bahwasanya kesadaran BUMDes seperti ini. Sekarang ini bagaimana tipsnya ketika kita harus berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sakral seperti itu? Bagaimana? Ini pertanyaan di luar angan-angan saya ini. Nyeleneh. Iya, memang nyeleneh betul. Ini saya juga harus jawabnya pakai mitos juga ya. Biar seimbang lah ya. Setengah jam lagi kita. Gak apa pakai mitos asal bukan nggak pakai micat. Pakai mitos aja. Ayo silakan. Iya. Jadi begini Kak, kalau mengawali konsep mengawali kegiatan kami itu memang banyak yang mengingatkan juga para sesepuh orang tua begitu. Namun mengingatkannya sekaligus dengan solusi Kak. Artinya memberikan support mental ke kami bahwasanya bumi seisinya ini memang cadangan untuk manusia. Silakan dikelola dengan baik asalkan untuk kemaslahatan, insya Allah tidak apa-apa dengan niatan yang baik. Tapi ada ritual khusus nggak kira untuk menuju ke sana itu? 5 waktu Kak sholat itu. Itu ritualnya. Ya kita langsung itu ya berdoa untuk keselamatan. Kalau ritual-ritual apa adat memang ada, tradisi. ada masih tetap ada. Kita memegang teguh adat lah. Ya. Dan itu upacara adat seperti itu akan diwisatakan juga atau? Rencananya demikian. Jadi apalagi nih ya ada ide lagi nih berarti. Ada ide lagi. Iya, memang sudah lama kan. Cuma mengkonsepnya kalau bicara desa wisata gitu enggak mungkin dong kita hanya jualan wisata alam aja. Jadi orang masuk ke sana itu memang sudah serasa berwisata. Di pertaniannya, dengan masyarakat pun bahkan berinteraksi dengan masyarakat itu ya kayak kita mendengar Jogja lah ya. Jogja, kita jalan-jalan di Jogja di sekitaran Malioboro kayaknya sudah berwisata. Padahal belum ya. Di image kita atau seperti itu. Iya. Ya kayak gitulah. Jadi mindsetnya ya. Ya mungkin mempengaruhi orang, mensugesti orang bahwa masuk ke desa wisata ini ya sudah berwisata. Memasarkannya sudah sampai di mana saja? Terjauh, ini ya pengunjung terjauh ya. Kalau jalan pasar di wisata ini kan pengunjung ya kayak. Jadi pengunjung terjauh kemarin itu dari Lampung. Kalimantan ada kayaknya. Kalimantan juga ada. Gitu ya. Itu artinya Kalimantan itu datang ke sini karena ada pamflet Tingkis di sana atau di sini pas waktu itu ada saudaranya harus ke Tingkis itu gimana? Nyari pacar ya. Perlu saya luruskan ini ya. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Si orang yang dari Lampung ini kebetulan rombongan juga. Ini rombongan ada berasal studi banding di Semarang. Ya Semarang. Ada salah satu asli orang Jawa yang kemudian berdinas di Lampung dan menjadi camat. Melihat apa? Mungkin dari unggahan itu ya. Ya dari medsos. Ya medsos ini, medsos. Okay. Jadi beliaunya iseng-iseng ke Tuban beserta rombongannya begitu. Jadi ya alhamdulillah kan. Jadi dengan adanya medsos dengan yang dipandu anak-anak muda milenial itu ya efektivitas dalam ini apa menawarkan produk kami ya marketingnya melalui medsos lebih murah lebih murah lebih cepat juga dan perlu perlu saya sampaikan ini berkat anak-anak muda tersebut juga BUMDes kami mewakili Kabupaten Tuban di 2020 ini menerima BUMDes Award kategorinya digital marketing dengan provinsi digital marketing ya. Sama kayak Detik Geni. Tingkis itu ya. Detik Geni juga ya. Iya digital marketing gitu. Jalan. Amin. Sama-sama mendoakan. Baik. Dimas Diajeng dan Netralis ini hari ini kita nggak ada yang lewat kah?
Ini ada sebenarnya. Oh, ada yang lewat. Iya. Sebenarnya ada ini. Ada yang lewat. Monggo disampaikan Saya bacakan ini berarti ya. Ya. Untung di catatan masih ada. Ini pinternya yang nyatet. Baik, pemirsa Dimas Diajeng dan Netralis, tentu di dalam untuk mensupport kegiatan Cedik Geni ini ada beberapa sponsor. Satu di antaranya adalah Rumah Makan Dorobei, kemudian ada Piton Adventure, Seafood Putra Ronggolawe punya Cak To ini, Queen Pie, kemudian Gibran apa ini namanya? Kelihatan nih tulisannya. Saking Agni Radia Fresh Fish Supplier. Wangel Ini yang nomor 6 yang mestinya duduk di sini nih enggak ya. Enggak usah baca. Dendam dia. Ada Rina Widya Fashion, kemudian ada Tuban Agung Makmur menerima jasa konstruksi interior dan eksterior atau rumah. Ada lagi sebenarnya. Ya, tapi enggak tertulis. Enggak tertulis. Iya. Ya mungkin itu dari dari yang lewat. Wah, maca apa jenenge kontributor gini lho ya, mungkin sponsor kayak maca berita. Aduh. Tugasnya maca berita sama maca iklan kok. Iya. Aduh, ya. Urung sing ngene apa iklan Podomoro Group ngono jenenge itu. Ya apa ya. Iku lak dodolan apartemen iki. Iya, kok nyebut ya. Enggak masalah. Dodolan apartemen lah itu. Ya. Ya, baik. Dimas Diajeng dan Netralis. Sudah 30 menit lebih kita menemani rekan-rekan semuanya, Kamas dan Diajeng serta Netralis di sana. Saatnya untuk narasumber memberikan tips ini. Closing statement agar kita bisa seperti beliau begitu. Prinsip-prinsip beliau apa dan lain sebagainya untuk Dimas, Kang Mas dan Diajeng serta Netralis di sana. Koning kono. Ning kono lembut ini. Bablasan. Ya tarik. Gimana? Monggo. Gitu. Ini kalau memberikan tips kayaknya inilah terlalu tinggi. Closing statement biasa ya. Ini untuk mengingatkan diri saya dan teman-teman semua ada di BUMDes Cahaya Berkah bahwa dengan sendiri itu bisa saja kita berlari lebih cepat, tapi dengan bersinergi dan bersama kita akan menempuh jarak yang paling jauh. Luar biasa. Iya. Biasa di luar. Luar biasa. Baru kali ini ada yang kebersamaan gotong royong gitu ya, bisa lebih jauh. Ya ini saya pengennya itu ya di Cedik Geni itu kalau sudah mau selesai itu langsung ada suara gitu. Ya mari ya kan gitu ya. Besok dikasih suara. Itu. Nah, itu. Saya ya. Tidak termasuk mitos tadi kan? Iya. Waduh sampai kayak gini. Baik, Dimas Diajeng, Netralis dimanapun rekan-rekan berada. Demikian 30 menit kita menemani bersama narasumber kita Pak Cak Susanto atau Kang Mas Susanto SM ya. Apa SM? Spiderman. Oh benar ya. Superman ya. Ya semoga memberikan kita inspirasi dan juga memberikan kita jalan tips-tipsnya tadi, terutama untuk rekan-rekan BUMDes yang lagi kesusahan piye toh carane bikin BUMDes yang bisa terorganisir begitu ya. Saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya Bito Suwarsono dan pokoknya serta narasumber kita mengucapkan sampai jumpa lagi, tetap di Cedik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa.